Undang Desa yang terbaru, salah satu yang diharapkan kepala desa dari undang-undang ini adalah mendapatkan kewenangan penuh untuk mengelola dana desa ya, Pak Surta. Kenapa sih harus mendapatkan kewenangan penuh untuk mengelola dana desa? Kenapa ingin mendapat kewenangan penuh dalam menyikapi persoalan dana desa? Jadi gini Bu, bahwa melihat Undang-Undang Nomor 6 2014 adalah bahwa di situ asasnya ada kognisi dan subsidiaritas. Artinya membangun sebuah desa berdasarkan kearifan lokal dan sumber daya alam itu harus potensi yang harus digali di desa itu sendiri, berdasarkan musyawarah desa dan musyawarah dusun. Dan kebutuhan masyarakat desa itu sangat amat berbeda dan kebutuhan masyarakat desa lainnya. Oleh karena itulah yang kami harapkan, berharap penuh ya. Sementara ini dana desa kan diatur oleh pusat 70%, diatur oleh desa 30%. Harapan saya dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 2014, maka terbalik 70% diatur oleh desa, 30% diatur oleh pusat. Kenapa? Tadi kepentingan desa itu sangat amat banyak untuk kepentingan masyarakat desa. Yang kedua, saya ingin meluruskan tadi bahwa di mana sesungguhnya jabatan Bupati, Wali Kota, Gubernur dan Presiden dan Kepala Desa, persoalan masyarakat sangat amat jauh berbeda Bu. Kalau dia kan akar rumputnya tidak langsung bersentuhan, kami ini bersentuhan 24 jam. Itulah yang menjadi persoalan kita. Yang ketiga, kalau berbicara lama, saya pikir zaman kerajaan masih ada kok sekarang. Kayak di Jogja juga kan lebih lama dia memimpin sebuah daerahnya, ya kan. Nah tadi desa cuma 8 tahun, itu pun kalau 8 tahun terpilih kembali oleh masyarakat. Kalaupun tidak, 1 tahun pun dia udah lengser kok. Gitu. Jadi harapan saya hanya ingin bagaimana ada kesinambungan dalam sebuah program kerja di tingkat desa agar lebih ke depan tidak terputus. Yang kedua, jangan sampai dana Pemda pun ada selalu hanya kembali persoalan kepada pemilihan pilkades terus-terusan dana 5 tahun 6 tahun sekali. Baik. Itu harapan saya. Daripada dipakai pilkades yang 6 tahun sekali, lebih kita gunakan untuk persoalan lainnya seperti gizi buruk, stunting, pendidikan, infrastruktur lainnya. Itu lebih baik kan? Itulah yang saya harapkan. Teman-teman juga kan pastilah punya nurani untuk bagaimana membangun desanya lebih baik. Karena dana desa bukan menjadi tumpuan segala-galanya dari pemerintah pusat. Nanti ending akhirnya berharap adalah bagaimana desa bisa mandiri. Desa bisa sejahtera, tidak lagi dari dana desa. Itu harapan kita Bu. Jadi untuk menjawab Indonesia emas ke depan, maka desa harus diperbaiki, dibenah dengan lebih baik dari segala SDM-nya, ya kan, kesehatannya, pendidikannya. Itu harapan kita. Itulah Bu yang maksud saya harapkan. Baik Pak Surta. Ya, kita tidak bisa mundur terlalu jauh ke belakang ya, membedah satu persatu alasannya karena toh revisi undang-undangnya sudah dilakukan. Karena itu Pak Arman, kalau kita bahas satu poin dulu soal bagaimana kewenangan untuk bisa mengelola dana desa secara penuh yang diinginkan oleh kepala desa. Apakah ini akan baik karena tata kelolanya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dan lebih bisa cepat direalisasi, atau ini bahaya? Ya, kalau kita melihat potret per hari ini ya, di level desa ada 70-an ribu desa itu dengan karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik di sini tidak hanya soal perbedaan potensi gitu, tetapi yang paling utama adalah perbedaan kapasitas gitu ya, perbedaan tantangan dan juga perbedaan masalah di setiap daerah. Dan khusus kalau kita bicara dalam konteks tata kelola, dengan begitu banyaknya kasus-kasus korupsi di level desa gitu ya, kemudian tidak terwujud dengan baik output dari pengelolaan dana desa itu sendiri, kami melihat pemberian otonomi penuh gitu ya, atau kewenangan penuh kepada pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, mungkin kita perlu menunda dulu gitu ya. Kenapa? Karena tadi kualitas tata kelola di level desa itu berbeda-beda, bahkan cenderung buruk gitu ya. Kalau kita bicara tata kelola yang baik, tentu kita bicara asas partisipatif gitu ya, akuntabilitas dan juga transparansi, dan itu kita belum bisa dapatkan di level desa gitu Pak Surta. Dan dalam konteks ini menurut kami ketika kita memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa, sementara kita tidak mendapatkan jaminan soal tata kelola yang baik, itu akan justru menjerumuskan desa semakin dalam gitu ya, dalam persoalan-persoalan yang mereka alami selama ini. Bahkan sebenarnya kalau kita mau berangkat dari konsep pemberian kewenangan yang penuh seperti itu Mbak Zilvia dan juga Pak Surta, sebenarnya kan kita punya indeks desa membangun itu gitu ya. Di dalam indeks desa membangun itu sudah ada pemetaan gitu, status desa yang sangat tertinggal maju sampai mandiri, sehingga status desa itu yang menjadi justifikasi untuk pemberian kewenangan kepada pemerintah desa gitu. Artinya begini, kalau desa-desa yang masih berstatus sangat tertinggal, justru kewenangan itu mesti diatur lebih banyak oleh pemerintah supradesanya, apakah itu bupati, wali kota maupun gubernur, bahkan pemerintah pusat gitu. Sebaliknya, untuk desa-desa yang sudah masuk kategori level mandiri, itu pemberian kewenangan itu pelan-pelan diberikan gitu Mbak gitu ya. Jadi porsinya itu mesti diberikan secara berbeda-beda. Tidak bisa diberi pukul rata dari Sabang sampai Merauke gitu ya, karena daya dukung, kapasitas, juga bahkan sarana prasarana dan infrastruktur di desa itu juga berbeda-beda gitu ya. Kita tidak bisa menyamakan desa-desa yang sudah sangat mandiri dengan desa-desa yang sangat tertinggal. Kita tidak bisa menyamakan antara kepala-kepala desa yang levelnya bawah, menengah, perubahan gitu ya. Artinya memang ada intervensi yang berbeda. Sama halnya juga sebenarnya kalau kita angkat di dalam level kabupaten, kota dan provinsi gitu ya. Justru dengan keanekaragaman
dan keterbatasan kapasitas setiap desa itu pendekatannya nggak boleh simetris, harus asimetris antara desa-desa itu gitu. Oke. Pak Surta, bagaimana dengan ide bahwa ini harus ditunggu dulu sampai kapasitasnya merata karena saat ini infrastruktur, kapasitas daya dukung antar desa itu berbeda-beda sehingga kalau semuanya diberikan kewenangan penuh untuk mengelola dana desa itu bisa bahaya, Pak? Iya, jadi gini Bu, itu kan pandangan Pak Arman yang bilang berbahaya dan dianggap tidak mampu. Kalau bicara transparansi persoalan dana desa, sesungguhnya lebih dewasa tingkat desa Bu. Dana desa itu, sepengetahuan saya, itu di situ dipaparkan lewat spanduk, dipangpang di publik Bu. Ketimbang maaf ya, Bupati, Gubernur, Wali Kota, sampai tingkat presiden pun belum tentu berani loh Bu. Anggarannya, tujuannya untuk apa, dipaparkan, dibuat sebuah baleho atau spanduk lainnya, belum tentu. Tapi desa, setiap desa dipaparkan. Tinggal bagaimana masyarakat itu kontrol, benar nggak ini dijalankan? Ya ditanya saja bareng-bareng. Dan di situ juga ada inspektorat Bu. Nah, pandangan saya, kenapa saya kembalikan ke masyarakat desa harus sepenuhnya? Karena masih banyak desa-desa yang tidak punya kantor desa juga, Bu. Saya datang ke daerah-daerah, masih banyak. Ya, sehingga, apa artinya itu? Biarkan masyarakat yang menentukan dimusyawarahkan. Kalau dianggap itu urgen, kantor desa itu sangat penting untuk kepentingan publik dalam sebuah pelayanan. Kenapa tidak dibangun misalnya? Ini kan penting sekali, Bu. Jadi, pandangan saya, berikan kepercayaan itu terhadap masyarakat desa dan lembaga desa yang ada di desanya masing-masing. Insya Allah, Bu, saya punya keyakinan. Kontrol kita harus tingkatkan, baik masyarakat maupun lembaga yang berkaitan. Sehingga desa akan lebih baik. Kalau kepercayaan sekarang tidak diberikan, kapan mau diberikan kepercayaan kesempatan terhadap desa untuk membangun sebuah desanya masing-masing, Bu? Jadi kita nggak bisa egosentris, jangan terlalu suujon terhadap kepala desa tidak bisa mampu. Sesungguhnya, Bu, kepala desa pandangan saya hebat. Kalau saya analogikan, kepala desa seperti guru SD. Semua bidang studi bisa dia kuasai. Beda sama dosen-dosen kan di universitas kampus hanya spesifik satu mata pelajaran. Kepala desa semua persoalan disikapi dari sejarah sampai remjada, kerja 24 jam. Saya pikir hebat sekali. Sedangkan kepala desa tidak ada bangku sekolahnya. Dengan otodidak beliau, dengan kemampuan skill beliau, dengan alaminya, tapi ada juga dengan intelektualitas dari pendidikannya, beragam lah. Saya pikir ini tapi di backup oleh putra-putri desa yang terbaik untuk membangun desa itu sendiri. Banyak tokoh masyarakat desa di dalamnya, banyak juga dosen, mantan kepala sekolah jadi BVD. Saya pikir ini kontrol juga kan untuk kepentingan masyarakat desa. Mengawasi dan mengontrol ya, itu intinya. Baik Pak Surta. Terakhir saya berikan ke Pak Arman, kalau banyak yang bisa mengawasi penggunaan atau tata kelola dana desa ini, apa yang harus dikhawatirkan Pak Arman? Ya, sebenarnya sayangnya Pak Surta, yang tadi Bapak sampaikan itu kan tidak hanya terjadi di salah satu 2 desa gitu ya. Soal transparansi, kemudian partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran itu tidak terjadi merata gitu loh Pak, dan itu yang kita khawatirkan gitu ya. Dan kalau kita bicara dalam konteks pengawasan Mbak Zilvia gitu ya, seperti yang tadi kami sampaikan, antara Undang-Undang 6 dengan Undang-Undang yang baru gitu ya, terkait dengan penguatan peran BPD itu sama sekali nggak kelihatan gitu ya. Justru sebenarnya kami ingin melihat kemarin itu BPD itu mesti berkuat gitu ya, minimal kewenangannya itu seperti level legislatif di kabupaten kota provinsi, itu yang kita tidak lihat gitu. Sehingga ke depan kita tidak bisa berharap banyak juga kepada BPD untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola pembangunan di level desa. Kita juga sebenarnya tidak berharap banyak kepada inspektorat ini Pak Surta, OPD di daerah gitu ya. Inspektorat ini kan bawahan bupati gitu ya, bawahan kepala daerah gitu ya, sehingga kinerja terhadap pengawasannya itu juga sangat tergantung seperti apa komitmen kepala daerahnya gitu ya. Bahkan kalau kami melihat antara kepala desa dan juga kepala daerah, bupati, wali kota itu juga punya hubungan yang cukup mesra gitu ya. Karena itu kita tidak bisa berharap banyak juga penguatan pengawasan dari inspektorat gitu ya. Justru sebenarnya kami ingin mendorong pengawasan kolaboratif gitu ya, libatkan kampus, libatkan masyarakat sipil, libatkan media massa dalam seluruh proses tata kelola keuangan di level desa gitu ya. Jangan hanya di intra pemerintah sendiri antara inspektorat dengan pemerintah desa. Gitu Mbak Zilvia. Baik, kalau begitu Pak Arman dan juga Pak Surta, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi terima kasih untuk diskusinya hari ini. Kami akhiri dulu, Pak Arman dan juga Pak Surta, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News.